Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erli Hartanti dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 22 Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, mata pelajaran ekonomi, guru mata pelajaran Bapak SPD. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu produksi padi diukur dalam satuan berat, kilogram atau ton, sementara produksi minyak bumi diukur dalam satuan volume atau barel. Teori pertumbuhan ekonomi. A. Teori klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Menurut Adam Smith, filsuf dan ahli ekonomi ini merumuskan teorinya dalam buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Dalam buku tersebut, Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. B. Teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan 3 komponen, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Menurut Robert M. Solow, teori pertumbuhan ekonomi Robert M. Solow lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Menurutnya, pertumbuhan penduduk bisa berdampak positif dan negatif, maka kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang produktif. C. Teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Menurut Friedrich List, ia menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama, adapun tahapannya terdiri dari masa berburu, beternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan. Dan yang terakhir, teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahap. Pertama, masyarakat tradisional, yaitu tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Kedua, pra-lepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern, pertanian maupun industri. Ketiga, lepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Keempat, dorongan menuju kedewasaan, yaitu tahap di mana perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20%. Dan yang terakhir, konsumsi tinggi, yaitu tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan real per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Ketiga, indikator pertumbuhan ekonomi. 1. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP mempresentasikan pendapatan nasional dengan menghitung keseluruhan output barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, di mana hal ini mencakup semua produksi ekonomi yang dilakukan oleh warga negaranya maupun warga negara asing selama masih berada di wilayah atau teritorialnya. Kedua, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara atau sering juga disebut sebagai standar untuk melihat kemakmuran suatu negara. Ketika pendapatan masyarakat di suatu negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut dianggap sedang meningkat. Dan yang terakhir, kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk memiliki hubungan dengan pendapatan real per kapita, tepatnya dalam hasil distribusi barang dan jasa. Ketika barang dan jasa yang diproduksi suatu negara semakin banyak, maka proses distribusinya juga harus merata. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan per kapita yang juga merata ke seluruh wilayah. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan sudah bisa dipastikan terlaksana.
Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pertumbuhan ekonomi di setiap negara berbeda-beda, tergantung dengan pendapatan per kapita itu sendiri dan tergantung dengan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dan sebaliknya, dengan rendahnya pendapatan penduduk itu sendiri, maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan nasional negara itu sendiri. Terdapat banyak faktor yang mendorong dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerintah harus membuat kebijakan yang menguntungkan negaranya, dan penduduk juga ikut terlibat dalam meningkatkan pendapatan per kapita negaranya. Oke, segitu aja penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi. Don't forget to like, comment, subscribe, and share.